Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, bagi yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur Vigilante part ketiga nih men. Tenang, semua link bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Story Nema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat balas yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 그래서 난 특이점이야. 비질란테는 곧 잡힐 거야. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Ji-young yang saat itu sedang makan malam bersama wanita suruhan Jogang tanpa ada luka sedikit pun. Ternyata Jo-heon gak jadi nangkep dia dan cuma memperingatkan Ji-young biar gak ngulangin aksinya lagi sebagai vigilante. Dan mulai saat itulah identitas Ji-young sebagai vigilante telah diketahui oleh Jo-heon. Habis itu, Ji-young sudah ditelepon terus-terusan sama Jogang yang masih aja mohon-mohon untuk menjadi rekannya. Maka dari itu, Ji-young mintanya untuk menduplikat nomor HP Jo-heon sebagai syarat kalau Jogang benar-benar pengen jadi rekannya. 나는 두 사람, 너랑 조헌. 오늘 만나자는 건 취소야. 아, 그리고 그럼 폰 복제하고 다시 연락해. Di tempat lain, Miss Choi sama Monde masih nyoba terus menyelidiki kebusukan Samdo dengan pergi ke sebuah tempat untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan informan Monde, yaitu si aktor yang meninggoy kemarin. Sesampainya di tempat itu, mereka dikejutkan dengan banyak sekali komputer-komputer yang digunakan untuk mengatur server judi ilegal milik Samdo. Ternyata alasan kenapa kepolisian gak bisa nemuin bukti-bukti bisnis haramnya adalah karena Samdo telah menyembunyikan semua komputer-komputer tersebut di berbagai tempat yang gak mungkin dicurigai oleh pihak kepolisian. Lalu begitu Miss Choi sama Monde mau ngerekam tempat itu, tiba-tiba siapa sangka saat itu bawahan Samdo tiba-tiba datang dan memergoki mereka men. Oleh karena itu mereka pun panik dan mencoba lari dari kejaran anak buah Samdo. Tapi sayangnya pas Monde mau nolongin Miss Choi, ternyata dia harus tertangkap dan malah harus meninggoy di tangan anak buah Samdo yang sangat brutal. Setelah Miss Choi berhasil kabur, dia pun kembali ke sana dengan membawa para polisi untuk melihat tempat tersebut. Ternyata semua komputer yang ada di sana udah kosong alias udah diangkut untuk menghilangkan bukti. Bahkan dengan sigapnya, jenazah Monde tadi udah nggak ada di tempat men. Gara-gara hal itu, tentu aja laporan Miss Choi jadi nggak ditanggepin serius oleh pihak kepolisian. Padahal Miss Choi sendiri punya bukti rekaman kalau tadi ada banyak sekali komputer di lokasi itu. 선생님 어쨌든 상황 잘 알았고 저희가 잘 알아보겠습니다. 따로 연락을 드릴 테니까 오늘 일반 들어가세요. 가시죠. Di sisi lain, Jo-heon yang lagi nge-gym tiba-tiba mendapat tugas dari jenderal atau pimpinannya untuk menangkap si vigilante. Sang jenderal yang bernama Jae menelponnya karena mau bertanya tentang perkembangan kasus tersebut. Tapi di waktu yang sama, ternyata Ji-young menguping pembicaraan mereka karena Jogang berhasil meretas nomor ponsel Jo-heon. Dan beberapa jam kemudian, Ji-young masih aja ngecek siapa aja yang Jo-heon hubungin menggunakan nomor yang udah diduplikat. Tiba-tiba Miss Choi menyiarkan berita yang sangat mengejutkan men, di mana Miss Choi memberitakan kalau perusahaan Seoul yang dipimpin oleh Samdo bukanlah perusahaan jasa, melainkan perusahaan narkoba dan juga judi ilegal. Dan hingga saat ini, perusahaan Seoul sudah meraup keuntungan sebesar 800 miliar won. Gak cuman itu, Miss Choi juga ngasih tahu nama-nama yang terkait dengan Samdo dalam menjalankan bisnis haramnya itu. Di antaranya adalah orang dengan julukan tikus, yaitu Jae.
무려 8천억. 그 이상 연재학 씨는 자살을 약속드리겠습니다. 와, 씨. 야, 저 사실이야? Tanpa diduga, ternyata pimpinan Joheon atau jenderalnya adalah dalang di balik semua ini. Dan karena itulah, Samdo nggak bisa tertangkap dan semua bisnis haramnya juga nggak bisa dihancurkan gara-gara ada backingan yang sangat kuat dari pihak kepolisian. Apalagi yang ngebackingin adalah seorang jenderal. Mirip kasus-kasus kemarin yang ada di negeri Konoha ya men. Ngedengar itu, Jiyoung jadi makin marah karena lagi-lagi pihak kepolisian menjadi dalang di balik kejahatan yang terus terjadi di Korea. Geser bentar ke tempat para pegundal anak Samdo. Malam itu, dengan brutalnya mereka ngebakar jasad Moondae men. Selain kelakuan Samdo yang gak manusiawi, ternyata semua anak buahnya juga kayak gitu. Sementara Miss Choi yang mau pulang dari siaran, tiba-tiba ada orang yang mau menculiknya. Kayaknya sih ini orang suruhan Samdo. Tapi belum juga sempat nyulik, tiba-tiba Joheon datang menyelamatkan Miss Choi. Entah gimana Joheon bisa tahu kalau Miss Choi akan diculik. Tapi maksud kedatangan Joheon adalah cuma buat memperingatkan Miss Choi, yang mana dia meminta Miss Choi untuk tidak lagi meliput berita apapun yang akan memancing vigilante memburu para penjahat sesuai dengan keinginannya. Soalnya kalau enggak, maka Joheon gak bisa mastiin keselamatannya. Ngedengar itu, bukannya takut, Miss Choi malah nantangin Joheon agar segera menangkap sang vigilante kalau emang dia bisa. 비질란테를 잡으려면 비질란테를 못 잡는 겁니까? 아님 안 잡는 겁니까? 말이 좀 이상하네요. 비질란테는 곧 잡힙니다. Abis itu, Joheon menyandera orang yang mau menculik Miss Choi tadi men. Lalu dia meminta agar orang tersebut menuliskan semua daftar nama yang berkaitan dengan Samdo. Karena ketakutan sama Joheon, penculik itu pun menuliskan 3 nama. Di antaranya ada Beng, tangan kanan Samdo yang menyuruhnya untuk menculik Miss Choi. Ada Seodol, anak buah Beng. Dan juga si peremas yang katanya kekuatan remasnya sangat kuat, bahkan bisa menghabisi nyawa orang. Mengetahui hal itu, Joheon dan si penculik pun pergi ke sebuah peternakan celeng di mana Samdo biasa melakukan kejahatan. 빨리 하고 가자. 야, 여기 좀 더 써? 아니, 없는데. 뭐냐고 묻잖아. Gak pakai lama, setelah sampai, Joheon langsung menghabisi semua anak buah Samdo sendirian dengan brutalnya men. Tapi anehnya, setelah Joheon berhasil ngehabisin anak buah Samdo, kepolisian malah ngebuat berita kalau markas yang dibantai Joheon malam itu adalah organisasi vigilante yang selama ini mereka cari-cari. Padahal sebenarnya dia tahu kalau organisasi yang dia bantai adalah para anak buah Samdo. Entah apa yang dilakukan Joheon, tapi kayaknya rencana ini dia buat biar nama vigilante jadi jelek dan agar masyarakat gak percaya lagi dengan sosok vigilante yang selama ini mereka anggap sebagai pahlawan. 비질란테 활동을 후원한다는 목만 이들은 비질란테에 따라 창고에서 Akibat dari hal itu, Jiyoung pun langsung menargetkan satu orang lagi untuk dieksekusi, yaitu salah satu anak buah Samdo, seorang pengedar narkoboy dan juga pemerkaos. Selain berhasil mengeksekusi anak buah Samdo, ternyata Jiyoung lagi hoki karena berhasil menemukan beberapa catatan daftar nama yang menjadi rekan Samdo dalam pencucian uang haramnya. Setelah berhasil melakukan aksinya, Jiyoung juga menuliskan pesan ciri khasnya sebagai vigilante sebagai tanda dan untuk membuktikan kalau sang vigilante yang disebut sebagai organisasi kriminal oleh pihak kepolisian adalah fitnatun. 범죄 현장인데요. 벽에 쓰여진 정덕흥 피살 사건과 유사한 형. 놀라운 것은 범죄 현장입니다. 함께 보시죠. Tapi habis itu, tanpa disadari, ternyata Joheon sang polisi brutal berhasil menemukan Jiyoung dan berniat menangkapnya. Maka dari itu, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan.
Setelah sampai di bawah jembatan, akhirnya mereka pun ngobrol sangat intens karena nggak ada yang mengganggu, men. Di sini, Johyun meminta Jiyoung untuk segera berhenti melakukan aksinya sebagai vigilante. Tapi Jiyoung nolak. Soalnya dia tahu kalau Johyun sebenarnya adalah polisi yang gak jauh beda dengan dia. Sebab Johyun juga melakukan tindakan ilegal dan menghabisi nyawa orang atas perintah orang penting. Tapi ternyata selama ini Jiyoung salah menilai Johyun, men. Faktanya, alasan Johyun sampai saat ini gak nangkap dia adalah karena sebenarnya dia pengen ngerekrut Jiyoung sebagai partnernya. Johyun juga bilang kalau Jiyoung mau berhenti jadi vigilante, maka identitasnya gak akan dibongkar ke publik dan Johyun bakal ngelatih Jiyoung biar bisa jadi polisi yang sangat hebat dan lebih berguna untuk negara. Tapi semua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah sebab menurut Jiyoung menjadi vigilante adalah tugas yang lebih mulia daripada jadi seorang polisi korup. Soalnya dia tahu hukum di Korea selama ini gak berlaku dan sangat gak adil ke orang-orang kecil. 그에 대해 어떤 대응도 하지 못했던 사람들의 썩은 감정을 선배님 말씀하시죠. 이로울 거라고 믿었던 법이 가해자에겐 한없이 관대하고 피해자는 신경도 쓰지 않을 때 그 한 명의 인권을 박탈함으로써 Nah, setelah mendengar semua unek-unek Jiyoung, sebenarnya Johyun gak nyalahin pendapat Jiyoung tentang hukum yang memang sangat bobrok di negara itu. Tapi Johyun hanya menyayangkan jika Jiyoung menggunakan kekuatannya untuk menjadi seorang penjahat dan bukan untuk melindungi semua korban kejahatan sebagai seorang polisi. 아니야, 얘기해. 끝까지 들어줄 테니까. 자신이 틀릴 리 없다는 그 자신감 멈춰줄게. Setelah semua percakapan yang sangat intens itu, akhirnya Jiyoung nyoba ngelawan Johyun, men. Tapi nyatanya dia nggak bisa menyentuh sama sekali. Bahkan Jiyoung sangat kewalahan gara-gara Johyun yang bener-bener ingin ngehabisin dia. Faktanya, maksud Johyun bukanlah ngehabisin Jiyoung, melainkan menghabisi karakter Jiyoung sebagai vigilante. Walau begitu, Johyun masih memaafkan Jiyoung dengan alasan akan mendidik dia jadi polisi yang sangat hebat dan bisa jadi partnernya di kemudian hari. 안혁 박사, 인관에서 나와 함께 일하자. 들좀 제압시킨 겁니까? Begitu ngedengar hal itu, Jiyoung pun bersedia mengikuti kemauan Johyun, tapi dengan sebuah syarat, yaitu Johyun harus membuktikan sebuah keadilan yang memang nyata dengan menangkap dan menghukum atasannya sendiri, yaitu Jae. Karena seperti yang mereka ketahui, dia adalah sosok polisi yang selama ini melindungi kejahatan yang sangat besar yang dilakukan oleh kelompok Samdu. Dan kalau Johyun gak bisa membuktikan keadilan itu, maka Jiyoung berjanji bakal ngeberantas semua kejahatan dengan tangannya sendiri sebagai vigilante. 불법이 아니면 제가 선배님께 증명하겠습니다. 저에겐 소명이 있기 때문에 악마를 죽이는. Setelah ngelepasin Jiyoung, Johyun pun mencoba mencari kebenaran. Beneran gak sih Jae atau atasannya itu terlibat sama Samdu? Dan sebagai langkah pertamanya, dia nyari info dengan bertanya ke si penculik Miss Choi tempo hari yang ternyata masih belum diserahkan ke pihak polisi. Johyun ngelakuin hal itu untuk memanfaatkan sang pencuri sebagai informan. Dan dari penculik inilah, Johyun pun diarahkan untuk mencari si peremas, salah satu anak buah Samdu. Nah, setelah bertemu si peremas, Johyun disaranin untuk bertanya tentang lokasi tangan kanan Samdu yang bernama Beng untuk mencari tahu kebenarannya. 어딨어 방씨? 왜 저번에 말씀드렸던 그 문어대가리 돼지 새끼 있죠? 뇌 없는 새끼. Gara-gara gelut sama Johyun, kini Jiyoung harus dirawat di rumah sakit, men. Saat itu, dia juga mengetahui sebuah berita kalau Miss Choi telah dipecat dari stasiun TV Repo gara-gara beritanya tentang vigilante. Karena nggak mau Miss Choi berhenti memberitakan tentang aksinya, Jiyoung pun menghubungi Jogang untuk meminta tolong supaya mau memfasilitasi Miss Choi biar tetap bisa nyiarin berita. Dan karena Jogang pengen banget berpartneran sama Jiyoung, dia pun menyanggupi semua permintaannya sehingga Miss Choi bisa kembali menyiarkan berita tentang sang vigilante idaman kita. 김삼도 회장의 혐의를 본격적으로 고발할 겁니다. 그러고 나면요? 그런데 수사가 미적미적하고 마침내 흐지부지 될 때
Di sisi lain, akhirnya Jo Hae-on berhasil nangkap satu lagi anak buah Samdo, yaitu si botak peremas, men. Gak pakai babi bu, dia pun memintanya untuk ngasih tahu lokasi tangan kanan Samdo yang bernama Beng. Soalnya dia mau bertanya langsung tentang kebenaran Jenderal Jae terlibat dengan mereka atau enggak. Tapi di waktu yang sama di kantor polisi, ternyata posisi Jo Hae-on sebagai ketua tim penanganan vigilante harus diputus dan digantikan orang lain yang bernama Nam. Dari penampilannya sih, Nam ini kayaknya juga polisi yang cukup brutal, sama kayak Jo Hae-on. 전 팀장한테 연락도 그만하세요. Sementara itu, Ji-young yang udah boleh pulang pun langsung ngebuka buku catatan salah satu anak buah Samdo kemarin untuk mencari tahu siapa aja yang terlibat dalam kasus pencucian uang itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata Samdo baru aja ngasih duit sebesar 9 miliar won ke sebuah gereja yang sangat berpengaruh di Korea. Dan karena pengen tahu lebih dalam tentang keterlibatan gereja itu, Ji-young pun langsung datang ke gereja untuk mencari bukti-bukti tentang semua orang yang terlibat dengan Samdo. Tapi begitu Ji-young berhasil mendapatkan bukti-bukti yang lainnya, tiba-tiba dari jendela Ji-young melihat ada seseorang yang sedang mengintipnya. Dan setelah dikejar, ternyata orang itu adalah vigilante palsu alias Jo Gang, men. Dan karena selama ini Jo Gang selalu meminta Ji-young untuk menerimanya sebagai rekan, Ji-young yang emang ngerasa kebantu banget oleh Jo Gang pun akhirnya nerima Jo Gang sebagai rekannya, men. Tapi lagi-lagi dengan sebuah syarat, yaitu Jo Gang harus ngelakuin apapun sesuai perintahnya dan gak boleh terlalu brutal kalau mau jadi rekannya sebagai vigilante. 나랑 손 잡는다고 했다? 스스로 책임을 질 수 없다면 손 잡을 수 없어. Nah, setelah resmi menjadikan Jo Gang sebagai rekannya, Ji-young pun ngasih tahu semua rencana yang bakal Ji-young lakukan ke semua nama yang terlibat dengan Samdo. Sebagai langkah awal, Ji-young ngasih Jo Gang flash disk yang dia dapat tadi untuk mengungkapkan kejahatan yang selama ini dilakukan pihak gereja ke publik. Meski sebenarnya Ji-young bisa dengan mudah menghabisi mereka satu persatu, tapi dia lebih memilih cara ini gara-gara dilindungi oleh politisi berkuasa termasuk atasan Jo Hae-on, yaitu Jenderal Jae. Tapi setelah mendengar rencana itu, Jo Gang malah terlihat pesimis karena takut Ji-young yang mungkin akan tewas duluan sebelum bisa nuntasin misinya untuk ngabisin Samdo secara perlahan-lahan. Meski kelihatannya mustahil, Ji-young gak begitu mempedulikannya dan akan terus menuntaskan misinya itu sebagai vigilante. Besoknya di kantor polisi, Profesor Lee mau masuk ke dalam ruangan nih, men. Namun dia tahu kalau di dalam ruangannya udah ada 6 orang yang menggantikan Jo Hae-on. Maksud kedatangan Nam ke sana adalah untuk mengetahui apa yang dia bicarakan sama Jo Hae-on pas duduk berdua di ruangan itu. Tapi belum sempet ngejawab, tiba-tiba Ji-young datang mampir bentar sebelum ngerjain tugasnya seperti biasa, men. Dan begitu Nam ngelihat Ji-young, entah kenapa dia tahu kalau kemarin Jo Hae-on bertanya tentang siapa aja murid yang saat ini ada di bawah bimbingan Profesor Lee. Kayaknya sih Nam ini juga tahu kalau Ji-young adalah sang vigilante yang selama ini mereka cari-cari, men. Di gereja, si pendeta munafik yang bekerja sama dengan Samdo, meski dia udah berbuat dosa yang sangat besar, tapi dia masih aja berpura-pura mimpin untuk nutupin kedok aslinya, men. Dan setelah turun dari mimbar, anak buahnya yang udah nyiapin HP sama tabungan kripto dari Samdo pun senang bukan kepalang, sebab setiap hari dia makin kaya tanpa ada yang mengetahui kejahatannya. Mengira gak ada satupun orang yang mengetahui kedoknya itu, tiba-tiba ternyata Ji-young yang mengetahui kejahatan sang pendeta pun langsung mengeksekusinya tanpa ampun sedikit pun. Dengan membabi buta, Ji-young meluapkan semua emosinya dan menghabisi 2 orang pengawal pendeta itu, men. Sampai akhirnya pas si pendeta ini mencoba kabur, Ji-young yang sangat marah pun langsung mengeksekusinya untuk membuat peringatan kepada Samdo. Yang mana kini sang vigilante udah tahu semua kejahatannya dan akan memburu mereka semua.
스스로를 지킬 수 있기를. Besoknya, berita tentang kematian sang pendeta pun menyebar luas, men. Tentu aja, hal itu ngebikin Samdo sama Jenderal Jae ketakutan, soalnya mereka diburu oleh vigilante. Sebagai langkah pencegahan, Samdo pun meminta Jenderal Jae agar tidak melakukan apa-apa selama 5 hari ke depan. Ternyata, Samdo sudah berencana memburu semua orang yang ingin menjegalnya, termasuk Jo Heon, Miss Choi, dan juga vigilante, men. 지금 일이 어디까지? 차장님이 하시겠습니까? Di sisi lain, Jokang menepati janjinya kepada Jiyoung untuk ngasih flash disk ke Miss Choi. Tapi begitu Miss Choi nerima semua bukti-bukti kejahatan gereja itu, dia jadi penasaran, men. Kok bisa sih Jokang dapat semua bukti itu? Atas dasar itulah, Miss Choi jadi curiga kalau Jokang pasti kerjasama dengan vigilante. Malamnya, sesuai perintah Jokang, Miss Choi pun menyiarkan acaranya untuk membongkar semua bukti-bukti kejahatan Samdo kepada publik. Saat itu, ribuan penonton yang menyaksikan acara itu termasuk semua orang yang terlibat dengan Samdo. Gara-gara itu, mereka pun panik sebab kejahatan mereka bentar lagi segera terbongkar. Tapi pas Miss Choi mau nyiarin bukti-bukti itu, tiba-tiba Jo Heon datang ngehentiin siarannya untuk menyelamatkan nyawa Miss Choi. Karena sebelum kesana, Jo Heon tahu kalau antek-antek Samdo yang bernama Beng juga OTW ke tempat Miss Choi untuk menghabisinya. 비질란테가 당신 주변에 있어. 비질란테를 부추기고 대책 없이 굶게 만들고 있어. 당신 죽음을. Dan setelah berhasil menghentikan siarannya, Jo Heon lagi-lagi memperingatkan Miss Choi untuk segera berhenti menyiarkan apapun tentang vigilante. Soalnya kalau diteruskan, mungkin aja nyawa Miss Choi bener-bener terancam. Tapi meski udah dikasih peringatan dan tahu kalau ada banyak sekali orang yang akan memburunya, Miss Choi tetap aja kekeh dan gak peduli oleh peringatan Jo Heon, men. 비판 잘 들었습니다. Oleh sebab itu, Jo Heon yang kehabisan kesabaran pun meninggalkannya begitu saja karena Miss Choi udah gak bisa dibilangin lagi. Tapi pas Jo Heon baru aja mau pergi, tiba-tiba ternyata pengsi tangan kanan Samdo yang dari kemarin dicari-cari Jo Heon, lah kok kini malah muncul sendiri, men. Bisa dipastikan pergelutan pun tak bisa dihindari. Meski Jo Heon polisi yang sangat brutal, kali ini dia dapat lawan yang seimbang, men. Bahkan bisa membuatnya cukup kerepotan. Namun apesnya, kini Jo Heon berhasil ditikam oleh Bang tepat di bagian vitalnya, men. Tapi walaupun Jo Heon udah terkena tikaman berkali-kali, dia masih tetap aja bisa berdiri dan tetap bisa ngelawan, men. Padahal kalau orang normal harusnya udah meninggoy. Ngelihat itu, Beng beserta jajarannya pun dibikin gak percaya karena Jo Heon bener-bener kayak monster, men. Namun karena luka yang diterima Jo Heon terlalu banyak, akhirnya dia harus tumbang dan pasrah gara-gara kehilangan banyak darah. Tapi begitu Beng mau menghabisi Jo Heon, tiba-tiba 다시 만나자고. bersambung. Capek. Bini lagi ngapain ya di kamar? Butuh belian nih kayaknya. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.